Oke, 4 postingan. Berarti 9 kali 40, 360 postingan. Kalau misalnya satu postingan bisa gue react 2 menit, ya, berarti 360 kali 2. Oke, 720 menit. 720 menit dibagi jam ya. Jam. Red. Wait. Dibagi 72 dibagi 6 12. Oke. Gue butuh WKWK 12 jam untuk bisa ngerapel, men. Oke, kita speedrun. Selamat pagi sobat mager yang Aceh masih bisa sahur ya. Welcome, selamat datang lagi di WKWK Kebun Ramadan, di mana gue bakal berarti kepada kalian semua postingan-postingan yang kalian kirim, yang kalian kumpulkan di Discord gue. Welcome Om Brian, Om Yazir, Om Ocang, Firdaus. Udah pada makan semuanya, aman ya? Semoga puasa hari ke-26 ini lancar-lancar aja, nggak banyak hambatan. Semoga bisa bikin lu makin berkah lagi dalam beraktivitas dan segala macam. Oke. Anjir, nyaru banget ini, sumpah. Oh ya, by the way Discord kayaknya lagi update tampilan baru ya. Oke nih, meskipun gak terlalu banyak perubahannya. Menurut gua desainnya makin catchy. Tapi nggak yang norak juga. Jadi good job lah buat Discord. Cuman mana nih fitur blokir tuh benerin dong. Spam link gini nih gimana sih Discord sih masih aja gitu ada ya nggak sih? Dia gelap banget. Gue langsung pakai tema hitam. Tiba-tiba disuruh milih ya. Time in other years of Ramadan. Time in this year Ramadan. Man, no. 4 hari lagi, boy. Cepet banget ya. Ya Allah. Masyiro 31. Sheikh, please. I heard it's haram to dye your hair black. Today your hair in black. You have what? I heard it's haram to dye your hair black. Okay, you heard that dyeing the hair black is haram, correct? Yes, Sheikh. But I am a young man and my hair is naturally black. So when I go to cut my hair, I usually dye it black. So is it allowed? Lama-lama kasihan gue sama C-nya. Yang nanya kadang rada-rada anjir. Gak dipikirin dulu gitu loh, kesel gue juga. Cuman justru pertanyaan-pertanyaan nyeleneh kayak gitu loh yang akhirnya ngebuat saya ini terkenal, men. Now when you go to cut your hair and your hair is black, why would you dye it in black? Are you mentally unstable or what? No, Abdul Bari. Gak dijawab lagi, ketut banget. Abdul Bari is gone. Natalia, hal yang terjadi jika mudik. No. Momen lu akhirnya bisa balik ke kampung halaman. Oh, gue pengen nyobain ini deh, naik perahu ini deh, kapal laut. Kapal laut ini deh, lintas daerah, men. Sumpah gue belum pernah sama sekali, cuy. Gas kali ya. Cobain dari Tanjung Priok sampai ke Lampung. Wih, kayaknya seru tuh, anjir. Perbatasan Jawa Sumatera. Bisa ini kan ya, bisa naro mobil kan ya, atau motor di perahu ya nggak sih? Bisa nggak sih? Bisa kan harusnya. Oh bisa, gas. Tapi kadang ini ya yang gue takutin tuh ketika gue bawa mobil gitu ya ke daerah Sumatera tuh, gue takut medannya anjir. Bukan daerah Medan, maksud gue medan jalanannya. Soalnya budaya nyetirnya pasti beda gitu. Gue kalau misalnya lihat di internet tuh orang-orang Sumatera kalau misalkan nyetir ngendarain mobil tuh harus apa namanya saset-saset dan harus bener-bener tanpa keraguan kalau misalkan nyalip. Soalnya kalau misalkan lu gak nyalip juga bakalan kena macet sama truk-truk kebon gitu, itu loh. Maksud gue, not for beginner. That's right, bener. Jadi gak cuman gunung doang gitu ya yang apa namanya
Beda levelnya, tapi juga jalan rayanya, men. Itu aja sih yang gue takutin. Oh gitu doang. Oke, thank you banget Om Natalia. Chef Legend. Rifusan, tidak, bukan buka bersama itu yang aku maksud bro. Ayo pakai lagi celananya. Dika nih kemarin nih gitu anjir. Waktu acara buka bersama tiba-tiba dia buka celana gitu. Terus gue bilang, bro, bukan itu, bukan yang kita maksud. Ayo pakai celana lagi. Dika. Thumbnail Jawa 815, Kalimantan 745. Zona waktu ya. Oke, lanjut. Om Arung. Jangan. Oh, nggak ada musik meme-nya sih, lupa gua. Om Arung. Ini kata-kata hari ini, hijab bukan untuk dinet. Anjir. Tidak, hijab saya. Hijab saya adalah bentuk taat saya sama Allah. Bukan untuk pamer di depan manusia seperti kamu. Kurang pedas, Mbak. Jangan bilang manusia gitu. Bukan untuk pamer kepada titisan Lucifer kayak kamu, nah. Kayak gitu, biar kena. Apa? Kamu tahu Lucifer? Lah, mirip gua anjir. Opi buka puasa di Krusty Krab. Mom, so my girlfriend started complaining to me how the vacuum won't suck anymore. So I looked at her and said, it's frustrating, ain't it? I feel your pain. I feel the pain too, bro. Om Wibu, thank you banget donate-nya as always. Ini keren banget, ini real kan? Wah, sumpah ya, kemarin waktu Wendy's, fast food yang nyediain burger itu ngumumin kalau misalkan mereka kolaborasi sama Nickelodeon buat bikin menu Krabby Patty itu, gue anjir pengen banget, men, sumpah dah nyobain. Soalnya kan Wendy's, ya kalau misalnya lihat dari BDS Movement itu nggak terlalu diboikot kan kalau dibandingin sama McDonald, ya nggak sih? Gue pengen coba banget, tapi ternyata cuma ada di daerah Jakarta doang. Ah elah, salah banget gue. Ih, makin lama makin real ya, ngeri banget dah anjir. Tegar, apa? Makan babi haram gak di Islam? Haram. Ini apalagi itu, pacaran di Islam tahu sendiri kan negeri udah kayak gimana. Alhamdulillah ya. Ini masih belum ini lustrik. Ini juga masih belum lustrik gitu ya, alhamdulillah. Nah ini by the way. Pernah gagal waktu SMA. Pengalaman yang ya berharga juga sih buat gue gitu ya. Oke. Tidak bisa dipungkiri gitu, men. Lanjut sama yang gue pelajarin di kisah asmara gue ya selama gue hidup tuh, sebenarnya yang berbahaya itu bukan status pacaran atau enggaknya, tapi yang berbahayanya itu adalah gimana caranya lu berdekatan sama orang ya, kayak gitu. Meskipun lu bukan pacaran, tapi lebih nempel gitu ya, lebih mesra dibanding orang yang pacaran, itu justru lebih berbahaya juga cuy. Itu kan yang dihindari pada dasarnya gitu loh. Yang bayar apalagi 70%, iya betul. Real. Berbahaya buat lambung, men. Terus habis itu, habis lu neguk alkohol, tinggal ini aja, tinggal nyalain pakai korek api itu. Langsung deh lu debus. Kayak Uchiha Sasuke. Sat katon aja. Gokyaku no Jutsu. You know, I was a Catholic. My mother's a Catholic. And that's a hard reality to deal with. When your people pass away, alhamdulillah, barakallah fikum. When your people pass away, you can make up to them what you can. In the dunya, I can't do that. Oh shit. Sedih banget ya kalau misalkan beda ini ya. When your Agama ya. people pass away, your people is Muslim. Your mother's Muslim, your father's Muslim. You can make hajj for them if they didn't make hajj. You can give sadaqah for them if they didn't make sadaqah enough. You can do things for them. My mother passed away. I can't even make dua for her. Innalillahi
I feel for you, brother. And you understand that everybody that you have kullu nafsin dha'iqatul Every soul will taste death. maut. Dalam banget ini sumpah ceramahnya. Ayo teman ya. Mas Syirul. Apa bahasa Minangnya kucing? Nggak tahu. Kucing. Apa Males nih gue nih. Bercanda-bercandaan kayak gini tinggal ditambah-tambahin ang aja deh. bahasa Minangnya kambing? Nggak tahu. Kambiang. Apa bahasa Minangnya kuping? Kupiang. Salah. Talingo. Lu ngapain sih? Belajar bahasa Minang. Kan kita wajib bisa bahasa Minang. Nanti kan akhir zaman kita dikumpulin di Padang. Jokesnya Nia banget anjir tadi kemarin sore kentut banget dah. Bang, kasus perkara Romusha itu sebenarnya kita itu digaji. Itu lu percaya nggak? Romusha atau Rodi nih? Romusha harusnya kagak ya, yang Jepang itu. Jepang mah bukan perjanjian bisnis anjir. Emang kita dijajah kalau Jepang tuh 2 tahun. Kalau Rodi itu yang perjanjian sama VOC itu perusahaan Belanda, baru harusnya itu emang beneran digaji. Yang Belanda bang, yang Belanda Rodi. Iya, gue udah pernah baca juga itu. Katanya emang ada perjanjian kontrak kerja. Dan emang justru yang korupnya itu ya bangsawan-bangsawan negara kita gitu katanya. Cuman di buku sejarah sekolah itu nggak diajarin kayak gitu. Karena ya menghormati leluhur lah istilahnya gitu. Dan gak pengen langsung diracunin sama fakta-fakta yang seperti itu. Harus lu baca dulu, cari dulu sendiri. Lanjut ya kita. Lanjut. Lebaran segera datang. THR tinggal receh doang. Kenapa jadi lenong ya? Dut. Romusha ada digaji, tapi cuman di bulan pertama. Ya, dari 1 tahun. Gitu. Live Genshin kah hari ini om? Oh, update ya? Jam berapa sih ininya update-nya? Udah selesai update kah? Gue udah bisa mainin nggak di siang hari? Soalnya ntar hari ini kita bakalan ranking juga. Oh sekarang jam 10. Oke tuh. Renggang dikit. Ada gue. Ikutin gue. Iya bang. Ranking apaan bang nanti? Pertanyaan yang bagus Melody. Kita bakal nge-ranking lagu Jawa versus Sunda. Which one is the winner? Emang dangdut Jawa atau dangdut Sunda? Ya nggak masalah ya, lu share dangdut, oke? Oke. Udah nggak masalah. Tapi nggak usah khawatir. Nanti di rankingnya ada 3 klasifikasi ya, Jawa, Sunda, dan third party. Ada poros ketiga. Gue prediksi yang menang poros ketiga gitu ya. Soalnya banyak banget kan lagu-lagu daerah yang random gitu. Tapi kita lihat nanti gimana. Beliau buka dangdut battle arena. Dangdut boleh asal jangan Madiun Ngawi, benar. Pop Batak gaskeun. Udah, sebentar. Pak Isa Bajajnya mana? Hey, gimana lu liatin gua kalau muka lu ke sono? Iya. Liatin nih. Stop. Bro literally benar-benar mengikuti dia, Natalia. Benda Cece besar bahas dengan aliran sesat markas kerap pindah. Pertanyaan bagus. Ada diskusi Twitter yang menarik banget. Soal daerah Aceh gitu ya. Kenapa daerah Aceh yang kental banget keislamannya itu justru punya data pelecehan yang tinggi dibandingin daerah-daerah lain yang ada di negara Indonesia.
Ada yang tahu nggak jawabannya kenapa? Ya, Cok. Gue tunggu jawaban dulu. Padahal kan Islam ya lagi ini banget gitu ya nggak sih? Kental banget di sana. Tapi kenapa justru pelecehannya banyak di sana? Anjir serem banget anjir. Dengan kasih kamu beras dicekkan. Karena datanya terekam dengan baik di Aceh. Sementara di daerah lain, data pelecehannya tentu saja karena memang di daerah Aceh itu tingkat kejujuran itu harus harus tinggi karena emang memegang Islam banget gitu, makanya jarang ada manipulasi data kayak gitu. Ya sementara gua nggak bilang daerah lain itu ada manipulasi data gitu, tapi gua nggak yakin perekaman data pelecehannya itu bakalan se-strict Aceh kayak gitu. Makanya terkesan justru yang paling jelek Aceh kan, karena banyak banget itu angka pelecehannya. Tapi kalau misalnya kita review lebih dalam lagi, sebenarnya data tuh bisa diakalin anjir. Kayak gitu. Dikasih daerah yang paling transparan adil berarti bisa jadi. Kayak gitu. Cuman ini masih based on my opinion doang, dan emang orang-orang Twitter kayak gitu. Diskusi menarik banget itu. Gue juga penasaran kayak iya ya, kenapa daerah yang Islamnya kental banget tapi justru pelecehan seksual tinggi gitu datanya. Ternyata emang ada di datanya kuncinya. Ya karena emang keislamannya tinggi, jadi potensi manipulasi datanya rendah kayak gitu. Tukio, thank you. Rate-nya thank you. Ya balik lagi ya, gue bukan orang Aceh juga. Gue cuman ngeliat diskusi dari orang-orang soal daerah tersebut gitu. Fish you, halo. Masyur 31 apa nih? Boy sudah umroh. Gue pengen umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Udah bulan Maret, belum umroh. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'u'ul yatim. Sumpah ini gak ada suaranya, kenapa dah? Lanjut, apa nih? Arong Brexit. Jelang harus mudik tapi Arisu angkat mobil Kijang. Gitu. Guys, gue minta doanya guys. Aku pengen umroh guys, doain ya, semoga bisa gitu, amin. Rencana haji berapa tahun lagi om? Aduh, gue belum daftar haji men. Teman-teman gue udah pada daftar tuh, lu tau nggak? Set lore dunia dan semesta itu ngeri banget ya. Gue sih masih percaya kalau misalnya nanti pedang mahsyar tuh sampai surga dan neraka itu kita pindah planet aja. Teori liar YouTuber yapping. Kalau nggak pindah planet, pindah dimensi anjir. Ngomongin Aceh, kata bapak gue muka gue kayak orang Aceh, padahal gue nggak tahu muka orang Aceh kayak gimana anjir. Ya gitu kayak orang Aceh, pindah universe sih. Men, iya men, ngeri banget. Kita udah bisa melihat black hole. Kita sudah punya film Interstellar. Kita sudah melihat berbagai macam fenomena di luar angkasa gitu. Sesuatu yang mungkin aja bisa terjadi di dunia, bisa saja terjadi nanti di kita gitu suatu saat nanti. Daftar haji lewat negara lain bang, biar antrian. Iya, lu ngomong kayak gitu gampang. Ke negara lainnya itu gimana gitu. Kalau misalkan gue ngambil S2 dulu, ya berarti latihan dulu, nggak streaming setahun, nggak dapet duit, mampus gue makan apa anjir. Mana udah punya anak lagi. Tapi bisa sih nyambi. Paling nanti
gue harus prioritasin nih, gue harus ngilangin apa, live streaming atau konten gitu. Ya gue bakal hilangin konten dah. Nih jujur-jujuran aja ya. Kemarin waktu gue bukber bareng anak-anak, bareng Bang Nopal, bareng Adika dan kawan-kawan, kita ngomongin soal masa depan. Soalnya kita semua sepakat kalau misalnya live streaming itu udah kagak, somehow itu kagak bisa ngangkat lagi secara pendapatan. Oke, makanya Bang Nopal pun akhirnya kemarin kan end stream juga. Oke, terus habis itu Andika pun udah fokusnya di kerjaan yang lain. Akil demikian dan segala macem kayak gitu. Jadi mungkin kalau misalnya buat gue sendiri rencananya setahun 2 tahun gue bakal coba buat maksimalin dulu nih lewat konten ngopi dan juga lewat live streaming. Target gue sebenarnya konten ngopi bisa ditonton, iya kalau rata-rata penontonnya 10.000 harusnya udah aman. Gue bisa terus ngembangin lagi. Nanti kalau misalnya dapat 10.000, gue mungkin bisa nge-hire editor, terus habis itu bikin video yang lebih proper. Terus habis itu ya udah gue coba buat jalan lagi beberapa tahun kemudian. Tapi kalau misalnya di setahun 2 tahun itu nggak bisa dapat views sebanyak yang gue pengen, ya mungkin gue sudah mulai nyari kerja juga. Kayak Dika sama Bang Nopal. Kayak gitu. RT Rinjani, jujur RT itu nggak menghasilkan banget. Bahkan malahan ngurangin views. Kalau misalnya lihat di ribu trailer, RT terbaru gue cuma berapa ribu? 2.900 yang nonton. Ini bener-bener dikit banget. Dan ada, komentar judul itu anjir keselin banget dah, sumpah dah. Selalu muncul gitu loh. Jadi ya kayaknya emang udah harus mulai lihat peluang dan juga pekerjaan yang lain gitu. Gak ningkatin RBT lagi om. Gua ini men lama-kelamaan ngelihat terlalu kocak itu nggak yang ini banget, nggak yang bisa sustain buat kedepannya. Subhanallah, فتحت والله صفحة عشوائية. قاتلوهم Fight them, Allah will punish them by your hands and will disgrace them and give you victory over them. يعذبهم الله بأيديكم Ini janji loh, janji Tuhan loh, ini serem banget man. Gak serem sih, maksud gue ngeri banget. Subhanallah banget ini. 400 orang meninggal men dalam 2 hari. Dunia kayak nggak ngelihat apa-apa sumpah di Palestina. Gue sendiri ngeri anjir, nanti ditanyain di padang mahsyar, lu ngapain aja waktu saudara-saudara lu itu dibantai. Aduh. Penelitian dari PISA bahwa tadi apa? Penelitian dari PISA. PISA apaan? Oke Google. Apa itu organisasi PISA? Organisasi PISA. PISA! Wikipedia, PISA merupakan organisasi pembayaran kartu terbesar kedua. Bahwa anak-anak muda Indonesia itu buta huruf. Bukannya tidak bisa baca, tapi functionally illiterate. Artinya bisa baca, cuma kemampuannya menangkap isi bacaan gitu. Dan mengolah isi bacaan itu digabung dengan bacaan-bacaan lain menjadi visi pribadi itu rendah sekali. Dengan kata lain, kemampuan analitik dan sintetiknya itu rendah sekali. Bukan buta huruf dalam arti literal, tapi daya tangkapnya. Katanya kalau mau lebih persis lagi, mahasiswa tahun pertama itu levelnya hanya setara dengan anak kelas 3 SMP di negara-negara maju. Wow. Gitu. Silahkan direnungkan apakah begitu. Sumpah ya, gue kangen ada orang-orang di pemerintahan yang bisa ngomong kayak gini loh, sumpah. Gak tahu ya, entah kenapa ya, tiap kali gue baca berita tentang membuat kebijakan pemerintahan kita di negara itu, kayak setiap kali pejabat-pejabat ngomong tuh kayak kurang meyakinkan anjir. Gue gak tahu kenapa, ini cuma POV dan juga opini pribadi gue doang gitu. Opini pribadi gue bisa salah, tapi bahkan sekelas Profesor Stella aja tuh yang jadi wakil menteri Mendikbud justru kayak
fungsinya bukan wakil menteri, itu justru cuman buat ngangkat citra doang sama buat ngonten-ngonten biasa doang kayak gitu. Fungsinya sebagai wakil menteri menurut gue agak sedikit kurang justru loh. Gimana ya? Kan kita mau progres tapi kangen gue ngelihat pidatonya Pak SBY gitu. Yang tiap kayak dia ngomong tuh benar-benar ada ilmunya gitu, kelihatan banget. Zaman-zamanan itu. Atau nggak harus dari inilah orang-orang yang udah punya ilmu pendidikan yang tinggi gitu. Kayak waktu Bu Susi ngomong sama Bu Sri Mulyani aja tuh. Oh sama Bu Retno, 3 tuh. Sri Kandi itu. Itu kok bisa mereka, gue pernah ikut satu forum yang apa namanya 3-3-nya hadir gitu ya. Dan gila itu daging semua itu. Padahal Bu Susi itu kan tamatan SMP doang ya. Tapi dia ngerti loh gimana caranya ngatur ekspor impor dari lobster gitu ya. Keamanan laut. Itu ngeri banget anjir. Sayang banget di periode 2 gak dilanjutin gara-gara mungkin ada yang gak suka gitu ya. Terus habis itu tiba-tiba langsung keran bibit ekspor lobster dibuka lagi ya. Gitu. Bu Retno pun ya salah satu tokoh yang menurut gue tuh berani banget sih untuk punya stand gitu ya Indonesia ke konflik Palestina itu kayak gimana. Gokil banget. Bu Sri Mulyani juga bagus. Tapi akhir-akhir ini mungkin karena memang kebanyakan kebijakannya gak terlihat berpihak sama masyarakat, jadi udah mulai ada sentimen-sentimen negatif gitu buat beliau. Yang Menteri Pariwisata bang, mau sendiri liatnya. Oh, enggak gini loh. Oh gue udah lihat itu Menteri Pariwisata yang perempuan itu kan. Gue gak tahu siapa namanya, lupa gue. Tapi gue harus kasih respect ke dia, soalnya dia orang yang ngeh kalau misalkan aturan drone 2 juta per hari itu bermasalah. Ada tuh beritanya tuh. Dia berjanji katanya ingin mengkaji ulang peraturan drone 2 juta per hari yang merugikan aspek pariwisata. Katanya gitu. Cuma gue gak tahu itu kelanjutannya kayak gitu. Gak tahu gue kelanjutannya kayak gimana. Oke lanjut Biredo. Maaf saya puasa. Bentar. Oke. Gue memangnya tahu tapi bocil nggak makan kayaknya aneh. Yeah. When he came in Laylatul Isra wal Mi'raj, he came to this place, then he go to the Dome of the Rock, the place of the Mi'raj with Jibreel. But the original place where he was praying with all prophets here. Because when he came, it was no building. All that building they built later, except the stone. You can see here also. Wow, keren banget ya. Lu bisa ngunjungin satu titik bersejarah gitu ya, apalagi sejarah-sejarah Nabi Muhammad itu keren banget sih. Shiro. Can Muslims eat McDonald's? The regular food that we find in America or in Canada and so on, like McDonald's and stuff, that's not dhabiha, is haram. It is not permissible. This is not the meat of Ahlul Kitab. No scholar in the history of Islam said you could eat meita. Meita in Islamic terminology means that meat that has been slaughtered in an incorrect manner. Okay, ya ini gue tahu. Shoot the animal in the back of the head with a nail gun. I have been to slaughterhouses. The meat of the Ahlul Kitab is what is slaughtered in accordance to their rites, which currently we call kosher, because there's no dietary laws in the New Testament. So the Old Testament dietary laws of the Jews were used by the early Christians as well. That you could eat by saying Bismillah. So I agree, and I'm going to play devil's advocate just a bit. Please. What about people who say that we are in a Christian country? Being in a Christian country doesn't mean that everything they
eat is halal. For example, even in a Muslim country, if you were living in Saudi Arabia or Pakistan and a Muslim who prays 5 times and kills the animal in that manner, shoots it in the head with a nail gun, even then it would be haram. Being in a Muslim country, Christian, Jewish, atheist, Hindu is of no consequence. Secondly, we do not live in a Christian country. We live in a secular country. America, Canada, these are countries where they have separation of church and state. There is no law in the US or in Canada that slaughtermen have to be of any religion or have to follow any religious laws. How about if you went to a Christian country like the Vatican, for example? If we went to the Vatican and they lived by the dietary laws of the Bible, which I don't know if the Vatican does, but if they... Interesting. Berusaha ya untuk menghindari hal yang seperti itu, tapi kalau misalnya pada akhirnya nggak ada makanan lagi dan ada unsur uzur gitu terpaksa, ya lu bisa gitu. Tapi jangan lupa baca niatnya dengan benar. Lanjut apa nih? Om Tegar. Di mana sebenarnya letak keimanan itu? Katakan sekali lagi. Coba kau katakan sekali lagi. Marbotnya tai banget anjir, cosplay Obito, kesel banget gue. Berarti MC di Indo bisa gitu juga? Iya. Tapi di MC di Indo kan ada sertifikasi halalnya. Yang udah jelas untuk sertifikasi halal itu harusnya sih prosesnya diliatin. Jadi tanggung jawab itu bukan ke kita nanti, ke orang-orang yang memberikan sertifikasi halal. Karena kepercayaannya udah bisa membuat orang-orang muslim makan di situ. Jadi nanti kalau misalnya pada akhirnya nggak sesuai dengan prosedur, dosanya bukan ke kita, dosanya harusnya ke orang yang ngasih halal. Apa nih? Om seseorang, respect DPRD daerah gua. Apa nih? Kasih mau sikap untuk berpihak kepada masyarakat dan menerima. Gue justru takut loh sama pejabat-pejabat yang berpihak sama masyarakat tuh. Gue justru sering takut anjir. Kenapa ya? Takut dia kenapa-napa gitu. Gue takutnya gitu. Sehat-sehat ya Pak. Sehat-sehat ya Pak. Revisi Undang-Undang TNI. Batas darurat itu ketika bisa mengancam nyawa. Jadi selama masih bisa dihidupkan, coba dicari makan hal ya. Iya kan tadi gue bilang gitu. Batas darurat mengancam nyawa. Kalau misalnya nggak makan kan 7 hari juga mati bang. Kami dari Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa se-Kalimantan Selatan menuntut 1. Menolak revisi Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004 yang tidak transparan. Gue jujur takut anjir sumpah dah sama orang-orang yang menerima itu demo. Takut gue sama orang-orang baik gitu. Om si abu-abu itu kan ada yang buildnya tank atau gentong. Kenapa pas di demo nggak ditaruh paling depan ya? Abu-abu itu kan ada yang buildnya tank. Gimana? Tapi kenapa ya mereka kayak gak gubris gitu, aneh banget. Padahal banyak. Iya. Gue yakin demonya itu udah cukup besar anjir. Maksudnya kayak di bulan puasa loh bahkan. By the way, draft undang-undang revisi undang-undang TNI udah bisa lu ini download ya di website DPR, meskipun ada tetap ada kejanggalan gitu. Dan prosesnya susah buat didapetin juga gitu. Tapi lu bisa baca sendiri apakah ada perubahan-perubahan peraturan yang emang bisa dilihat gitu ya. Kalau saya emang pengen lihat isinya sendiri dengan rangkuman yang emang jelas gitu, lu bisa lihat di, kalau nggak salah akunnya Om Hanif ya, udah nge-review tentang revisi undang-undang TNI kayak gimana. Udah mereka salah. Iya. Ramadan yang gila loh, maksudnya lagi puasa gini tapi justru demonya tuh tetap aktif anjir. Itu ngeri banget coy. Gimana nggak puasa coba? kau lihat itu akan seperti yang kau nangka. Kata-kata yang dengan tulus kau ucapkan akan menjadi sebuah doa. Hal yang menghukum sejak awalnya. Sesuatu yang sudah kau tanamkan, mimpi suci.
Inilah hasil dari harapan dan mimpimu itu. Ini adalah kenyataan. Di bulan yang suci. Keren banget marbotnya anjir, cosplay Obito coy. I visited Gaza twice. Guess what? I'm still alive. Try to do it now. Try to do it. I did it in 2009. I would gladly do it now. I'm asking you a question. You ignore my question. What suddenly happened after the 1920s? Try to explain. We lived in peace. What suddenly happened? It happened that you guys, you Zionists, brainwash. Don't ignore my question. Gini kalau misalnya lo mencoba untuk merangkul orang-orang yang pernah jadi buzzer, anjir. Mereka nggak akan punya niatan pengen ngebantu lu secara ikhlas, anjir, atau bertobat secara nasuha gitu ya. Sorry ya, gue udah jadi bagian dari kerusakan ini gitu. Enggak. Mereka justru cuma pengen tes pengetahuan lu doang. Terus habis itu mungkin bakal baik lagi kalau misalkan ada orang yang bisa ngebayar jasanya dia lebih tinggi lagi. Makanya gue termasuk orang yang kalau misalkan ngelihat ada pihak-pihak yang harus dirangkul tuh susah gue buat menerima, anjir. Karena buat gue sendiri gitu ya, yang dari Pilpres udah ngorbanin channel YouTube gue gitu ya, biar dilihat sama orang-orang, dan juga mungkin udah pada ngelihat gue sebagai YouTuber politik. Itu usaha gue nggak pengen disamain kayak mereka lagi, anjir. Pada dasarnya mereka harus benar-benar ngelakuin penebusan dosa dulu, entah apapun itu, nge-reveal siapa yang ngasih job lah, bayarannya berapa kemarin. Nah itu baru tuh gue tahu kalau misalnya mereka sungguh-sungguh gitu. Tapi kalau misalnya kagak, sama aja bohong. Sumun bukmun umyun. Tuh WTOD yang menentang bendera negara Israel. Nah akhir-akhir ini kalau misalnya lihat buzzer, banyak juga lagi yang ini, anjir, yang jadi buzzer Israel juga. Plus 12 tahu. Pusreng terus sampai jam 4 pagi. Ini ciri khasnya nih, pusreng. Pusreng, weh, maghrib. Buka, sholat. Pusreng. Isya, oke. Taraweh, cepet. Taraweh di rumah aja, secepat kilat. Main game. Oh, subuh baru tidur. Itu Adi. Dan saya yakin nih teman-teman Anda kayak gini. Ngepush rank dari maghrib sampai subuh. Dokter Tirta. Push rank. Grinding Elden Ring lah. Sorry ya, Dokter Tirta. Kita beda dunia. Jadi sih, aduh, ajarnya udah gue liat nih kemarin deh. Oke, lanjut apa nih? Mashiro. It's just a blank Quran. Oh, ini adalah. Ya, gue tahu konteksnya apaan. Hari dimana kita nggak bisa ngelihat ayat Al-Quran tuh udah hari dimana Kimana udah hilang, anjir, di dunia. Tapi ada hari dimana orang-orang itu dimatikan. Orang-orang yang meskipun punya keimanan yang sekecil apapun gitu, yang masih percaya terhadap Tuhan, itu pasti bakal dimatikan gitu loh. Tapi gue nggak tahu itu kayak gimana nanti ya waktu gladi resik sama hari hari. Wallahu alam, men. Ya gue sih berharap gitu ya, termasuk orang-orang yang seenggaknya dimaafkan dan juga diridoi lah kita semua, men. Amin. Puasa itu yang kamu kira cuman bikin lapar, pada manfaatnya bisa regenerasi sel, bantu bakar lemak. Oh iya, ibu negara bilang ke gue kalau misalkan gue udah jadi kurus lagi gara-gara puasa. Kayaknya puasa gue berhasil deh, bro. Nanti habis puasa mungkin bakal. Iya, men. Kayak udah kayak kalau misalkan gue tiduran tuh kayak sudah mulai terlihat lagi nih ruas paru-paru gue. Biasanya tuh kayak gembil banget.
Tapi katanya sekarang perutnya udah mulai rada turun. Jadi emang bener-bener valid ya kalau misalnya emang pengen ngecilin perut itu kuncinya pola makannya lu harus bener, harus teratur kayak gitu. Kayak gitu. Ayo nih, Rashid is here. Dulu ambil tuh piring nak. Astagfirullahaladzim. Bulan Ramadan itu bukan bulan yang hanya menahan lapar dan dahaga, tapi datangnya bulan Ramadan itu untuk melatih diri kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lain seperti baca Quran, sholat, berzikir, bersedekah dan yang lainnya. Kasih tahu Pak. Hal yang sia-sia. Apa tadi disuruhkan Kak? Ambil tuh sana piring. Lu tindis sih tadi nasi waktu kau masak? Ku tindis, Ji. Kenapa begini? Kenapa ya? Kurang air nah? Sini. Jokes sketsa banget anjir, sumpah dah. Tiga doa yang tidak tertolak, doa orang berpuasa ketika berbuka, doanya pemimpin yang adil, dan doanya orang yang terzalimi. Men, lu ketua OSIS yang adil, lagi puasa, dan lu merasakan kondisi yang terzolimi gara-gara pemerintah, anjay. Powerful banget. Nah, itu Masyar 31. Again. Itu kurang lebih 1,5 jam setelah salat subuh. Subuh sekarang misal 4:30, maka jam 6 muncul awal duha. Namanya syuruk. Saya ulang, salat apa namanya? Syuruk itu salat awal duha. Jumlah rakaatnya 2 rakaat. Man shalal ghadata fil jama'ati thumma yaqudu yadhkurullah subhanahu wa ta'ala fayusalli rak'ataini fakana alaihi ka'ajri umratin wa hajjin, ya ka'ajri ummatin wa hajjin tamatan. Siapa yang salat subuh 2 rakaat dengan berjamaah, ya, dan umumnya kalau berjamaah bisa ke masjid di masjid. Kalau tak mampu ke masjid, tunaikan di rumahnya. Setelah itu tidak beranjak dulu, dia duduk untuk berzikir kepada Allah. Zikir itu bisa baca Quran, bisa berdoa. Doa disebut dengan zikir, Quran surah ke-7 ayat 205. Ya, bisa dengan apa lagi? Bertafakur, ya, mengaji, ta'lim, itu disebut dengan zikir. Ali Imran ayat 190 191. Bisa bertasbih, zikir pagi petang, kalimat-kalimat thayyibah, ada itu di Quran surah ke-4 ayat 103. Jadi habis salat subuh zikir dulu. Doa dulu, zikir dulu, belajar dulu, tafsir dulu. Setelah itu muncul syuruk. Dia salat 2 rakaat, itu pahala salatnya senilai haji dan umrah. Subhanallah. Sempurna. Bukan sudah haji, bukan. Mau kemana? Ibu mau haji dulu? Tidak. Ya, hajinya nanti bulan Dzulhijjah. Tapi senilai haji dan umrah itu 2 rakaat. Awal duha disebut apa? Syuruk. Dan Ustadz Ali Hidayat ya, yang mengetahui materi kayak gini masih belum yakin bisa masuk surga, coy. Lu bayangin betapa humble-nya beliau gitu ya, ngomongin soal pahala dirinya sendiri, men. Sampai sekarang dia tuh kalau nggak salah tuh masih takut juga gitu kalau misalnya kita tidak dipertemukan. Gokil, ngeri banget nih Ustadz Hidayat sebenarnya nih. Padahal beliau benar-benar apal kan, ini ada di surat mana gitu, amalan apa gitu ya. Ada hujan waktu malam menjelang malam Jumat gitu ya, itu berkah katanya. Tapi orang kayak Ustadz Ahdi Hidayat aja masih belum yakin, belum bisa masuk surga gitu loh. Gimana kita? Nah nih, sumpah ya Ayah Aulia cakep banget men di sana men, sumpah suka banget gue, kacau, suka banget gue. Rashid is here. Beberapa hari lalu baru terjadi ada sebuah ormas yang apa ya, dibilang menutup secara paksa rumah makan dan tempat-tempat makan yang masih buka di siang hari Ustadz di bulan Ramadan. Nah ini bagaimana Ustadz yang benar Ustadz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu. Oh, Ustadz Al-Bas Salama. Oke. Assalamualaikum Rasulillah. Kita kembali kepada riwayat sahabat di Ramadan pertama di tahun 2 Hijriah. Di saat itu ada perintah. 2 Hijriah itu berapa sih? 60 ya. Tahir. Wah, objek mah. Woi, Steam nih. Steam kode nih, gas langsung rindem.
gila Om Jack mah biasa emang ngasih kayak gini coy. Gokil. Siapa yang dapat? Let's go. Untuk perang Badr. Dan sahabat pergi dah di 15 Ramadan. Setelah 15 hari berlalu Ramadan, mereka pergi berperang. Walaupun jumlahnya Om cuma Jack 300. mah, aku dong, aku mau THR dong. Ikut masa dan tinggal di Madinah. Karena waktu itu belum diwajibkan, masih opsional. Siapa yang mau pergi silahkan. Nah waktu itu, karena dalam kondisi puasa, Nabi SAW memberikan keringanan. Siapa yang mau puasa silakan, siapa yang tidak mau puasa silakan. Memang karena ada uzur, mereka sedang musafir gitu kan. Apalagi ini kondisi mau berperang. Tapi akhirnya sahabat menjadi dua kelompok. Ada yang berpuasa, ada yang tidak. Lalu mereka menjelaskan kondisi mereka. Sungguh orang yang berpuasa di antara kami tidak menyalahkan orang yang berbuka puasa. Dan orang yang berbuka puasa tidak menyalahkan orang yang puasa. Artinya mereka saling menghormati di situ. Karena ada uzurnya orang tidak berpuasa ini. Nah mungkin kalau riwayat ini kita tarik dalam kondisi seperti kita sekarang. Gue gak habis pikir gitu ya. Orang kayak Ustadz Khalid Basalamah ini selalu dicemooh men sama, ya lu tau lah, pihak-pihak yang tidak suka sama dia gitu. Yang mungkin aja sebagian orang-orang yang menganggap kalau misalkan yang sering ngegusur tempat makan itu karena ikutin ceramahnya beliau gitu. Padahal mah kagak. Beliau sendiri yang bilang gitu kalau misalkan ya begini kenyataannya, harus sama-sama menghormati gitu yang puasa dan juga yang gak puasa. Bahkan sahabat Nabi pun zaman dulu kayak gitu. Gila loh. Maksudnya kita sekarang ada di kondisi dimana orang-orang yang baik gitu ya, itu gampang banget dijahatin. Dan orang-orang yang jahat itu gampang banget untuk dibaikin. Sumpah miris men. Sekarang apalagi negara Indonesia ini bukan seluruhnya muslim. Artinya masih ada orang non muslim. Berarti masih ada celah di mana mereka butuh makanan. Dan kita harus menghormati masalah itu. Dan ini keluar dari Ustadz Basalamah. Gokil. Orang mau dengerin pengajian dia. Iya itu loh maksud gue. Yang kayak gitu cuy. Harus ikut organisasi dulu. Harus ikut apa dulu, baru dibolehin pengajiannya gitu. Miris men, menurut gue tuh. Padahal sama-sama mengajarkan kebaikan gitu, tapi udah kayak dagang, harus izin dulu untuk buka lapak. Kalau orang baik yang udah dijahatin gimana om nasibnya? Paling berlimpah untuk mereka. Ya pada akhirnya itu cuma urusan dunia aja. Mereka yang kayak gitu ke orang-orang baik akan menjadi ladang pahala buat dirinya, buat orang-orang baik itu. Saya meminjam apa yang disampaikan oleh Tan Malaka. Bila kaum muda terpelajar menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat dan melakukan kerja-kerja konkret yang bisa memenuhi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka lebih baik pendidikan itu tidak ada sama sekali. Manusia-manusia terdidik harus setidak-tidaknya, sekurang-kurangnya punya cukup martabat dan kesadaran sosial untuk memberikan kontribusi balik kepada masyarakat setelah sedemikian banyak yang masyarakat berikan ke kita semua. Akhir kata, profisiat untuk teman-teman semua, hiduplah, bersenang-senanglah, dan bekerjalah. Terima kasih, saya Ferry Irwandi, inisiator Malaka Project. Salam Masyarakat Baru. Ngeri Om Ferry, ngeri banget. Habib Jafar dibuat ngamuk sama Sugan. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Pondok Ramadan kok setiap hari kok mencuri? Ini pertanyaan yang keren banget. Filosofis lagi. Filosofi. Aku tak mulai cabut di BP. Karena kenapa? Karena jadi di bulan Ramadan itu kita memang memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. Sebagaimana 12 bersaudara Yusuf yang termulia, 12 bulan Ramadan yang termulia. Makanya di bulan Ramadan harus berlomba-lomba untuk mencuri perhatian Allah. Dari pertanyaan mencuri dan keberkahan. Maksudnya mencuri perhatian dari Allah. Oke, sudah puas dengan jawaban? Bismillahirrahmanirrahim. Benar apa salah? Benar. Ngeteh. Bisa diem nggak? Sabar. Diem. Malah
Gendut banget ngetes anjir. Aduh, satu. Buset, kesurupan jin masjid yang wah, astagfirullahaladzim. Aduh, sakit. Untung gak gua kasih lihat, ya ampun. Aduh, so acting gak apa-apa lagi, padahal mah apa-apa itu. Aduh. Makasih. Lagian gara-gara mokel aku malah jadi tambah imut. Iya, kupikir itu benar. Hey, sekali kita nemenin aku dong, Mido. Ayo kita mokel bareng. Jangan for you girl. Aku tidak ingin menjadi bahan bakar di sana. Pada itu Oke. Sudah cocok berarti ya. Anak gue bentar lagi ada di kondisi kayak gini nih. Lucu banget nih Dede Syam ya Allah, anak gue. For type of men when they see a bit. A'udzu billah. La haula wala quwwata. Insyaallah. Optimis dulu boy. Oh no AI no. No, ini apaan anjir? Ini boneka Labubu ya dianimasiin, oke. Rashid apa nih? Masya Allah. Organisasi keagamaan terkait di dunia Muhammadiyah masuk. The Church of Jesus Christ of Latter-day, the Catholic Church in France, Catholic Church in German 767 triliun, Seven-day Adventist Church, Tirumala, Tirupati, Devas Tanams, Church of England 224 triliun, Muhammadiyah. What? Muhammadiyah posisi keempat coy. 454,24 triliun anjay. Lu tanya kenapa? Karena mereka tidak sering ngadain tahmid. Duitnya ditabung dan benar-benar diinvestasikan dengan baik. Doa kunut di akhir witir menandakan Ramadan akan segera berakhir. Ya pantesan teman-teman gue yang emang kuliahnya di Muhammadiyah tiba-tiba udah kaya aja anjir. Karena bener-bener dibidang banget itu. Keren emang. Ya tergantung sih ya dari pribadi dan dari Muhammadiyah mananya gitu. Gue yang liat anjay. Sorry bro, gue telat. Gue tadi ada urusan dulu anjay. Gak ada yang peduli sama lu sebenarnya. Kita mau pulang. Tanggal 29 gue bakal bukber lagi nih. Tahu nih jadi atau kagak. Lanjut apa nih Natalia. Hari keempat puasa di Masjid Nabawi ketika pria Indo war takjil nggak expect dapat makanan nyempil 500 rial. Wow. Oke Google. 500 rial berapa rupiah? Wah anjir 2 juta main juga ya. Subhanallah. Ayo anti Ustadz Gub. Wah ini gimana? Bila jamaah tarawih sudah kumpul sejak 14.30 siang, diduga ada seorang yang sekaligus politisi sahu kasih amplop setelah sholat. Ini 2:30 bos. 2:30. Men, luruskan lagi dong niatnya dalam beribadah. Apakah benar untuk mendekatkan diri kepada Tuhan atau hanya ingin mencari uang? Ayo. Ini tarawian beremang. Bodoh tarawian sebelumnya asar nih. Buset jadi rame. Pala sih berlimpah buat ininya, apa namanya, politisinya. Tapi yang iya ya, yang kelakuan baik kayak gitu juga ini men bakalan bisa berpotensi bikin perilaku yang buruk anjir.
Baru sadar gue. Makanya gue kalau misalnya mau pengen ngasih ke seseorang tuh gue bakal ngasihnya ke pedagang-pedagang justru. Bukan ke orang-orang yang terlihat kayak patut dikasarin, tapi kita nggak tahu seberapa niatnya dia usaha dalam mencari uang gitu loh. Kamu menurut gue justru pedagang-pedagang yang udah turun ke jalan buat cari uang itu lebih pantas buat dihargain, man. Is shaitan can read mind? Yes, he can. He can also speak better English than you. Can I beat my wife? If you want Allah to beat the crap out of you in Jahannam, then yes. Yeah, Sheikh, can I date 3 girls, mashallah alaik, at the same time so that I can choose wisely which among them I can marry? No, no, and big fat no. If I hold my fart, but I don't let it out, am I still able to pray? Yeah, don't hold it too long. It might come out of your nose. Bro, where do I get these questions from, man? What do you mean vape in the masjid? I'm not supposed to vape anywhere on earth. Can we pray salah in Roblox? Why would you play salah in Roblox? You pray salah to Allah in real life. I have a girlfriend. Can I still marry her? Bro, what do you mean still marry her? You should have married her before you made her your girlfriend. Kocak banget aja. Pertanyaan orang-orang luar kentut banget. Apaan? Kena prank gua. Elah, dikan gua ini beneran coretan monitor kentut. Tidur tiba-tiba tung. Natalia 6 dia udah 1. Dari masak, saya akan langsung sahur, dari sahur. Alright, terima kasih banyak Om Natalia. Lanjut, Masyar 31. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, in the name of Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi Rasul Al-Fatihah di atas batu ini sudah berusia 1300 tahun. Subhanallah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. هذه سورة الفاتحة. ثم وكتب يزيد ابن عبد الله يوم الثلاثاء من رجب من الثلاثاء من رجب سنة 30 و100. رحمة الله على من قرأ هذا الكتاب ولعن من غيره. آمين. Subhanallah. Alright bro, gua pengen rapel sebenarnya WKWK itu sampai beberapa jam, cuman lu tahu sendiri lah, gua kelar Elden Ring jam 2 gitu tadi. Jadi gue belum tidur basically, dan gue pengen coba buat tidur dulu. Jadi terima kasih banyak udah nontonin WKWK Kebun Ramadan pada kesempatan kayak ini. Sekali lagi gue doain semoga lancar puasanya, semoga semua kegiatan lu, aktivitas lu itu bisa lancar gitu ya, bisa baik-baik aja. Thank you Om Firdaus, Om Zervas, Dimas, Emma Sultani, Om Yazir, Arya, Koko, Roliandi, Fahmi, dan kawan-kawan udah nonton. Kita ketemu lagi nanti next stream. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.